Ya sebenarnya kan sudah diatur di dalam undang-undang ya, Omnibus Law atau Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebelumnya kan mengatur bahwa hak-hak atas karyawan yang di PHK, dirumahkan atau diparuh waktukan itu kan diatur di situ. Nah kalau ada manajemen perusahaan yang tidak melakukan itu, nah ini yang harus kita tuding. Bukan semua pengusaha. Ada banyak pengusaha yang bagus-bagus, yang bersih, yang benar-benar mau membantu. Tidak ada kok pengusaha yang saya temui sendiri ya. Saya bergaul di Kadin, di Apindo, di API. Mereka ini bukan pengusaha jahat gitu, tapi ada oknum-oknum pengusaha yang mentalnya mau tunggang lari gitu. Ada juga, kami juga menemui hal-hal itu. Dan yang kita lihat sekarang bagaimana cara mengatasi hal ini. Pertama kita harus mencegah dulu, jangan sampai terjadi PHK. Itu yang paling penting. Karena kalau PHK udah terjadi, udah lepas kontrol semua. Pengusaha cuci tangan, pemerintah juga setengah hati membantu, ya kan? Terus rekan-rekan rekan-rekan aktivis di dunia usaha juga menjadi cari panggung nanti itu. Tapi prinsipnya gini, satu adalah cegah. Bagaimana mencegahnya? Nah, kita harus perhatikan dua hal untuk mencegah itu. Pertama memang outlet. Outlet itu pasar. Produk tekstil ini mau dibawa kemana? Kayak ekspor lagi masalah, domestik juga masalah, ternyata dibanjirin produk impor, ya kan? Nah ini yang harus kita kejar supaya baik market ekspor ataupun market domestik kita bisa mendominasi. Indonesia ini selalu di urutan 8, 9, kadang-kadang 10 di market ekspor. Yang tertinggi itu China, India, Eropa, Vietnam. Kita bahkan sekarang sebentar lagi udah PDB-nya udah kalah sama Vietnam, negara yang 5 tahun lalu lebih terbelakang dari Indonesia. Tapi Republik ini dalam masa yang sedang berkembang saat ini, tantangan terbesarnya selain masalah korupsi, itu adalah masalah penciptaan lapangan kerja. Nah, salah satu industri yang bisa menyerap lapangan kerja yang tumbuh 1,7 juta setiap tahun, itu adalah industri padat karya. Nah kalau pemerintah tutup mata dengan situasi yang terjadi di industri padat karya, maka ya habislah kita nanti akan menjadi negara market. Nah yang kedua apa? Yang kedua adalah pemerintah tolong bantu, Kadin tolong bantu suarakan Bang dari Kadin kita. Tolong bantu suarakan ke pemerintah, cost structure untuk industri padat karya mesti dirasionalisasi juga. Jangan hanya sekedar upah pekerja tapi cost structure. Cost structure itu apa sih? Listrik. Listrik tuh mahal banget Bang di industri padat karya, mesin jahit. Ayo subsidinya dari mana? Itu kalau beroperasi jam 10 malam. Mana ada industri kan Tidak beroperasi cukup Bang. berarti ya? Cerita soal Ini subsidi contoh listrik. Mas Riswanda. Ah. PLN kemarin laba bersihnya berapa? 14,4 triliun 2022 laba bersih. Padahal PLN juga memiliki public obligation, membantu mengembangkan industri. Mbok dikurangilah profitnya itu 2 triliun disubsidikan ke industri garmen, misalnya gitu. Ini kan kalau industri garmen tumbuh karena ada keterlibatan pemerintah di situ melalui intervensi BUMN, maka biaya-biaya itu kan bisa dikonversi kepada pekerja. Ini upaya-upaya pencegahan yang harus kita lakukan secara makro. Yang ketiga Mbak, satu lagi Mbak Caca, satu lagi. Kita ini tidak kuat membentuk sebuah regulasi yang bisa menahan laju impor. Saya mau kasih contoh, India itu adalah best practice untuk menahan laju impor ke tekstil ke India. Mereka memiliki apa yang disebut dengan Bureau of Indian Standardization. Kalau Anda mau ekspor produk-produk tekstil dan garmen ke India, Anda akan distandarisasi dulu di sana. Yang distandarisasi bukan SNI seperti Indonesia, bajunya, barang-barang di SNI kan, tapi pabriknya. Lah untuk mengundang mereka menstandarifikasi pabrik kita, mereka ogah-ogahan. Iya. Akhirnya kita nggak bisa ekspor ke sana. Kita tidak melakukan upaya best practice-nya India itu terhadap produk-produk dari China, terhadap produk-produk dari Vietnam, dari Bangladesh, dari Eropa. Tidak. Justru kita membuat aturan SNI yang semakin mahal sehingga industri kita susah mengadopsi SNI itu. Terkait juga dengan teman-teman di UKM. Nah, kita mesti berpikir makro agak besar seperti ini supaya pemerintah mau tengoklah dari hiruk pikuk politik ini bergeserlah sedikit Kak Ibu. Iya. Bergeserlah sedikit ke industri real ini. Ini Baik. yang mengakibatkan nanti kita benar-benar bisa bertahan di 2024. Oke, Pak Sarman, mungkin sempat dikatakan oleh Pak Danang ya, Kadin yang seharusnya kemudian mendorong pemerintah untuk berpihak kepada kondisi seperti ini. Karena pengusaha sukses itu kan juga karena buruh ini. Ini saatnya kemudian Kadin membela seperti apa?
Ya, saya rasa memang apa yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif ya Asosiasi Pertesilan ini perlu kita respon dan Ya. pemerintah juga harus merespon dan mungkin nanti bisa kita perlu diskusi Pak ya. Jadi artinya gini bahwa pemerintah harus hadir segera membenahi bagaimana agar masa depan industri padat karya kita ini memiliki berlangsungan yang pasti dalam hal ini. Karena apa? Pertama, bahwa padat karya inilah yang mampu menyerap tenaga kerja dengan pendidikan yang rendah. Itu catatan kita itu. Karena di sana rata-rata ada tambatan SMP, maksimal SMA. Kadang-kadang SD dalam hal ini. Hanya seluruh padat karya yang menerima itu. Jadi artinya memang pemerintah harus memberikan suatu perhatian bagaimana supaya kos operasionalnya bisa katakanlah menurun, kemudian bagaimana agar juga mungkin kebijakan fiskal yang pajak yang lain juga dikurangi misalnya, sehingga kita harapkan dengan adanya pengurangan operasional ini mereka akan mampu bertahan. Itu pertama. Yang kedua memang saya rasa pemerintah juga sudah harus memproteksi berbagai katakanlah pakaian-pakaian jadi yang memang saat ini banyak juga diimport ya dari China misalnya. Ini juga harus diproteksi untuk menghidupi daripada industri tekstil dan garmen kita dalam hal ini. Kalau nanti ini masih dibiarkan, ya kita tidak tahu bagaimana kondisi ekonomi ke depan. Artinya PHK massal itu bisa terjadi menjadi kenyataan kalau ini tidak diantisipasi dalam hal ini. Nah, kemudian adalah bahwa Pak Presiden kita ini kan saat ini sangat concern ya, bagaimana supaya potensi dalam negeri kita ini mampu kita berdayakan dengan maksimal. Contohnya dengan apa? Beliau sudah menyampaikan bahwa seluruh belanja pemerintah, pusat dan daerah, BUMN hampir 1.000 triliun itu harus membeli produk dalam negeri. Nah, ini kan momentum. Bagaimana misalnya pakaian TNI, pakaian polisi, Hansip, PNS, semuanya kalau itu bisa dibeli dalam negeri, itu akan itu akan mampu membuat mereka bertahan sebelum krisis ekonomi global ini pulih kembali. Banyak permasalahannya pemirsa. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada narasumber saya. Ini mungkin pertanyaan paling ditunggu. Jadi nanti ke depan untuk buruh-buruh yang dirumahkan ada kemungkinan untuk dipanggil kembali dipekerjakan, atau yang belum dapat pesangon ada kemungkinan dan harapan tidak untuk dibayar pesangonnya atau tidak? Sesaat lagi.